Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat dan baik kan? Alhamdulillah kalau sehat dan baik semua. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang pedoman pada sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, ditulis dalam bentuk mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran merupakan hujjah. Terus yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah dan bukti kenabian. Dan kelima, Al-Quran sebagai hukum. Selanjutnya yaitu kandungan Al-Quran, yang mana kandungan itu terdapat 4. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid yaitu mengesahkan Allah merupakan visi utama dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu ibadah. Ibadah dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam serta meresapkannya ke dalam jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal soleh yang dijanjikan pahala dan juga surga. Kemudian yang keempat yaitu jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran banyak berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. Asas Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ada beberapa asas yang diterapkan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, meniadakan kesulitan. Yang kedua, sedikit pembebanan. Yang ketiga, bertahap dalam penetapan hukum. Macam-macam hukum dalam Al-Quran yang terdapat 3. Yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah atau akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan dan juga kepercayaan. Yang kedua, hukum khuluqiyah atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Yang ketiga, hukum syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesama alam sekitar. Selanjutnya yaitu sunnah dan atau hadis. Secara bahasa, arti sunnah adalah jalan, tabiat, dan juga peri kehidupan. Sedangkan sunnah menurut istilah segala yang dinukilkan dari takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Kemudian secara bahasa, arti hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Secara istilah, arti hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah SAW. Yang kedua hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah SAW. Yang keempat hadis aminah, yaitu sesuatu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu sebagai bayan takrir. Bayan takrir yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu sebagai bayan tasri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu jud yang berarti bersungguh-sungguh dan jihad yang berarti sulit. Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Yang pertama yaitu memahami kandungan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, kita memahami bahasa Arab. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan juga kaidah-kaidah fikih. Yang keempat, memahami persoalan ijtihad. Yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu yang pertama sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam, ketentuannya hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang kedua, sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Bentuk-bentuk ijtihad yang pertama yaitu ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Bentuk ijtihad yang kedua yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, dan juga menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atau suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena persamaan ilat antara kejadian tersebut.
Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan juga mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari azab dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.